Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi buat kita semuanya. Pada pagi hari ini kita akan menyembah Tuhan. Untuk itu mari siapkan hatimu, mari siapkan kehidupanmu. Kita menyatakan bahwa Dia adalah Allah yang kudus. Dia adalah Allah yang sangat suci. Terima kasih Tuhan. Hampiri tahtanya yang kudus. Datang Tuhan dalam hadirat-Mu, perhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud lebih lagi Tuhan. Amin. Kau Allah yang kudus,
kami sanjung Tuhan. Haleluya Yesus. Kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Tuhan. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami sembah Engkau. Haleluya. Engkau kami puja, Engkau kami sembah Tuhan. Sebab Engkau Allah yang kudus, sebab Engkau Allah yang kudus Tuhan. Oh haleluya. Yesus, Engkau pujian syukur kami Tuhan. Hanya layak bagimu, hanya layak untukmu Tuhan. Haleluya. Engkau kudus Tuhan, Engkau suci, sebab Engkaulah Raja kami yang menebus hidup kami Tuhan. Kami nyatakan Engkau kudus pada pagi hari ini ya Tuhan. Hanya Engkau Allah yang benar, Engkau juru selamat kami yang telah menyelamatkan kami, melepaskan kami dari setiap belenggu dosa Tuhan. Kami bersyukur buat setiap kasih-Mu ya Tuhan, buat setiap kemurahan-Mu yang melimpah atas hidup kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan lebih lagi memuji Tuhan. Kami akan bersorak-sorai untuk Tuhan. Kami akan memuliakan Tuhan. Bila hadirat Tuhan nyata atas tempat ini Tuhan, menjamah kami setiap pribadi demi pribadi. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Kita mau bersyukur pada pagi hari ini karena kita punya Raja yang luar biasa, yaitu Yesus Tuhan. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan. Sebab segala pujian hanya layak bagi Yesus. Mari naikkan syukur-Mu bagi Tuhan. Nyatakan bersama. Bersyukurlah kepada-Nya, bawalah pujian bagi-Nya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Ayo berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah Engkau Tuhan. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih yang luka-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bermata Kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Terpujilah Yesus. Mari naikkan pujian ini. Bersyukurlah. Bersyukurlah kepada-Nya, bawalah pujian bagi-Nya, karena Dia Raja-Mu, Dia yang
atas seluruh bumi. Haleluya. Mari nyatakan bersama-sama, sebab Dia yang berjaya. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Kau yang bertahta, Kau yang berkuasa Tuhan. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita, karena kita punya Tuhan yang terbesar dan termulia. Amin. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Benar, Dia yang terbesar. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami mau bernyanyi bagi-Mu Tuhan. Kami mau memuji nama-Mu. Haleluya. Mari kita nyatakan bersama-sama. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Kami angkat tangan kami, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar, Terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. biarlah semua memuji nama-Mu Tuhan. Dengan segenap hati kami mau memuji Engkau. Dalam hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Kami angkat suara kami Tuhan. Kami angkat tangan kami memuji nama-Mu. Ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari buat Tuhan saudara. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar, Besar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu.
Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dengan segenap hati kita menyatakan bahwa Dia Allah yang benar-benar setia dalam kehidupan kita. Sungguh besar Engkau Tuhan, perbuatan-Mu ajaib, janji-Mu selalu nyata dalam hidup kami. Haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sebab sungguh besar kasih setia-Mu Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan Tuhan, Kau nyatakan bagiku. amin. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku
pada janji setiamu. Karena kami tahu Tuhan, janjimu selalu terbukti dalam hidup kami. Janjimu selalu tergenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih buat setiap kasih setiamu yang kau berikan bagi kami pada pagi hari ini Tuhan. Bapa yang baik, pagi hari ini kami mau fokus mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bila firman-Mu Tuhan yang tertanam di hati kami boleh mengubahkan kami, sehingga kami menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami dan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pada masa kini dengan pembatasan kegiatan aktivitas masyarakat yang diberlakukan di negara kita dan bahkan secara global sebenarnya, hal ini tentu saja mempengaruhi berbagai aspek kehidupan kita. Bukan hanya mempengaruhi kita dalam aktivitas-aktivitas kita secara fisik, namun juga mempengaruhi kondisi mental, emosi, bahkan spiritualitas. Bagi setiap orang bukan hanya di tempat ini, di negara ini, namun secara global itu mempengaruhi. Sehingga dari beberapa hasil penelitian setelah nyaris kurang lebih setahun masa pandemi ini, kemudian penelitian-penelitian sosial kemudian dilakukan dampak-dampak dari pandemi ini, yaitu rasa jemu yang muncul di mana-mana. Dan kalau kita melihat situasi yang ada di sekeliling kita dan hasil-hasil riset menunjukkan bahwa ternyata rasa jemu itu punya efek, punya dampak bukan hanya secara fisik mempengaruhi kesehatan, namun juga secara emosi, secara mental, mempengaruhi perilaku dan bahkan berdampak kepada spiritualitas seseorang. Oleh sebab itu pada kesempatan ini kita akan menelusuri bagaimana caranya, bagaimana rahasianya menaklukkan rasa jemu yang nampaknya sedang menghinggapi mayoritas orang-orang yang ada di sekeliling kita, bahkan mungkin termasuk kita di dalamnya. Kita akan melihatnya dalam kerangka apa, mengapa, dan bagaimana pada pagi hari ini. Yang pertama kita melihat apa sebenarnya. Untuk kita bisa mengerti dan memahaminya, maka kita perlu tahu apa itu rasa jemu. Secara sederhana, secara emosi, mental, psikologi, rasa jemu itu bicara mengenai hasrat atau keinginan yang kuat untuk melakukan sesuatu namun dihambat oleh kurang atau lemahnya keinginan untuk melakukannya. Jadi ada dorongan untuk melakukan sesuatu, namun pada saat yang sama juga ada perasaan enggan untuk melakukannya. Sehingga kemudian rasa jemu ini juga bisa muncul ketika seseorang merasa memiliki energi, namun energi tersebut tidak dapat disalurkan. Ada energi, ada kemampuan, namun karena batasan-batasan yang ada, maka kemampuan energi itu kemudian tidak tersalurkan, sehingga orang kemudian menjadi jemu. Rasa jemu juga bisa muncul karena seseorang merasa kesulitan untuk fokus dalam mengerjakan sesuatu. Mau mengerjakan sesuatu namun sulit untuk berkonsentrasi, sulit untuk fokus, sehingga pada akhirnya orang kemudian merasa jemu. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu rasa jemu juga bisa muncul karena perasaan tidak nyaman dengan pikiran-pikiran yang muncul. Diganggu oleh pikiran-pikiran yang muncul dan merasa tidak nyaman dengan pikiran-pikiran tersebut, sehingga kemudian bisa memicu rasa jemu. Hari-hari ini ketika aktivitas kita dibatasi, tentu ada banyak hal yang bergejolak dalam pikiran kita. Pada saat yang sama kita tidak bisa melakukan banyak hal karena pembatasan-pembatasan yang ada. Nah, itu bisa memicu rasa jemu. Dan rasa jemu ini ditandai dengan perasaan hampa. Seperti apa ciri-cirinya? Ditandai dengan perasaan hampa dan disertai dengan rasa frustasi. Karena perasaan kosong, perasaan hampa yang dirasakan. Merasa jemu, merasa kosong, merasa hampa, lalu kemudian frustasi, kok merasa begini sih?
Dan pada akhirnya itu menjadi sebuah lingkaran yang bergejolak di dalam diri kita. Nah itu rasa jemu. Lalu begitu mengapa ini menjadi penting? Kalau ini seperti saya katakan tadi bahwa kalau ini adalah perasaan, emosi yang lumrah, yang normal. Mengapa ini menjadi penting untuk kita pahami sehingga kita mampu untuk menaklukkannya? Saya mengutip sebuah survei yang dilakukan oleh lembaga atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia. KPAI melakukan survei di 34 provinsi di Indonesia. Karena ini adalah KPAI, maka yang disurvei adalah orang-orang usia anak, yaitu di Indonesia usia anak itu berarti usia 18 tahun ke bawah. Dan ini hasil survei yang dipublikasikan pada bulan Agustus tahun lalu oleh KPAI. 63% di seluruh Indonesia, 63% orang yang berusia 18 tahun ke bawah itu merasa jemu. 5%-nya merasa cemas. Lalu kemudian 3%-nya itu merasa kesal. Nah ini berarti anak-anak dan remaja ini usia 18 tahun ke bawah. Dan bukan hanya itu saja. Dampak dari perasaan jemu ini dari riset ini, karena lebih dari setengahnya 63% merasa jemu, lalu kemudian ditambah dengan sekarang semuanya serba daring, dilakukan secara daring sehingga anak-anak kemudian akhirnya terus menerus memegang gadget. Apa yang terjadi? 22% orang usia 18 tahun ke bawah di Indonesia kemudian aktif mengakses pornografi. Jenuh. Lalu kemudian ada gadget di tangan, sekolah online juga, sekolah daring juga bahkan membosankan. Keisengan muncul pada akhirnya untuk mengalihkan rasa jemunya. Sehingga kemudian ini hasilnya. Dan bukan hanya itu saja. Penelitian-penelitian yang lain juga menunjukkan bukan hanya di kalangan anak dan remaja, namun bahkan di kalangan orang dewasa juga hal yang sama meningkat. Selama masa pandemi, survei menunjukkan bahwa akses terhadap situs-situs porno itu meningkat berlipat kali ganda. Penjualan alkohol justru mengalami peningkatan saat justru ada kesulitan ekonomi, kesulitan finansial. Namun justru penjualan alkohol meningkat. Orang rasa jemu. Apalagi ketika dibatasi, ngapain? Minum pada akhirnya untuk menghangatkan hati yang jemu. Kita melihat bagaimana rasa jemu ini kemudian mempengaruhi perilaku, tindakan-tindakan orang. Ketika seseorang merasa jemu, maka itu akan mempengaruhi kemampuan untuk berkonsentrasi. Sehingga kemudian kehilangan ketertarikan akan hal-hal yang ada di sekelilingnya. Bukannya itu saja. Pada akhirnya orang cenderung menjadi apatis, menjadi gelisah, bahkan kemudian cenderung jadi lebih senewan. Cenderung lebih uring-uringan. Apalagi ketika lebih banyak beraktivitas di rumah, bekerja dari rumah, muter-muter ketemunya muka-muka itu juga dalam rumah. Padahal sebelum pandemi justru begitu sibuk di luar. Sehingga orang merasa jemu, menjadi apatis, menjadi senewan. Bukan hanya itu saja. Rasa jemu sesungguhnya dari hasil penelitian ini merupakan indikator. Ini adalah petunjuk bahwa ini sebenarnya ada emosi-emosi lain yang menyertainya. Apa itu? Rasa kesepian. Orang kemudian merasa kesepian. Ada rasa marah karena terkungkung, aktivitas terbatas. Sebelum masa pandemi mungkin suami istri sama-sama sibuk. Sehingga kalaupun pulang ke rumah, ya sama-sama sudah lelah dengan aktivitas di luar sehingga kemudian tidak terlalu banyak perbincangan yang dilakukan. Namun selama masa pandemi apa yang terjadi? Hari-hari ada di rumah, maka tidak heran kemudian angka perceraian justru meningkat di masa pandemi. Ketika orang jadi jemu, bahkan dengan pasangannya sendiri yang selama sebelum pandemi sama-sama sibuk, bahkan jarang untuk betul-betul duduk bersama di rumah. Sekarang hari-hari ada di rumah bersama. Menimbulkan rasa jemu yang kemudian akhirnya menimbulkan rasa marah, bahkan rasa kesepian, rasa sedih, perasaan risau.
ini adalah emosi-emosi yang mempengaruhi perilaku. Dan sebuah riset terbaru menunjukkan, riset yang dilakukan oleh Wolf dan Marterali pada tahun 2020 menunjukkan bahwa ada kaitan yang erat. Ada kaitan yang erat antara rasa jemu dengan pengendalian diri. Jadi ada keterkaitan secara langsung antara rasa jemu dengan self control, pengendalian diri. Lalu kemudian sebuah riset psikologis juga yang dilakukan dalam 2 dekade terakhir menunjukkan bahwa rasa jemu itu akan mempengaruhi pola perilaku, behavior. Pola perilaku seseorang akan dipengaruhi oleh perasaan jemu. Dan hasil ini juga menunjukkan, sebuah riset juga menunjukkan bahwa rasa jemu cenderung mendorong kepada perilaku negatif. Salah satunya tadi yang sudah saya jelaskan dari hasil survei itu. Bukan hanya itu saja, sebuah penelitian yang dilakukan oleh Binema pada tahun 2004 menunjukkan bahwa rasa jemu juga bisa mempengaruhi kesehatan mental. Lalu kemudian penelitian oleh Lidberg juga menunjukkan bahwa perilaku yang kasar itu juga dipengaruhi oleh, salah satunya dipengaruhi oleh rasa jemu. Perjudian, ini sebuah penelitian yang lain. Lalu kemudian bahkan angka bunuh diri di antara orang-orang muda juga dipengaruhi oleh rasa jemu. Hasil riset ini menunjukkan bahwa perilaku kita ada keterkaitannya secara langsung dengan emosi kita, khususnya perasaan jemu. Dan secara khusus gender, jenis kelamin rupanya mempengaruhi. Kira-kira menurut Bapak Ibu yang cenderung lebih tinggi rasa jemunya laki-laki atau perempuan? Saling menunjuk ya. Yang laki-laki mengatakan, wah pastilah perempuan, lawang biasanya heboh, lalu kemudian suruh diam di rumah, ya pasti jemu. Ternyata riset menunjukkan, ya riset yang dilakukan oleh Vodanovic melakukan riset bahwa ternyata laki-laki memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk merasa jemu dibanding perempuan. Jadi rupanya jenis kelamin juga mempengaruhi ya perasaan jemu ini. Lalu kemudian diteliti apakah faktor usia pengaruh. Kalau anak, remaja, dewasa, orang yang usia lebih lanjut apakah mempengaruhi rasa jemu? Ternyata usia tidak mempengaruhi. Jenis kelamin mempengaruhi, usia tidak mempengaruhi. Anak-anak tadi survei menunjukkan yang dilakukan oleh KPAI tahun lalu menunjukkan bahwa lebih dari setengah, 63% anak-anak di Indonesia usia 18 tahun ke bawah merasa jemu. Lalu kemudian bukan hanya itu saja. Riset juga menunjukkan bahwa kecenderungan mengalami rasa jemu itu punya korelasi langsung. Sebuah penelitian yang terbaru tahun 2018 berkaitan dengan self control tadi, penguasaan diri, pengendalian diri. Lalu kemudian secara emosional, secara rohani, bagaimana kondisinya? Seorang filsuf Denmark, Søren Kierkegaard, mengatakan seperti ini. Dia adalah seorang filsuf dan juga seorang teolog. Seorang teolog dari abad ke-19. Dia mengatakan rasa jemu adalah akar dari semua kejahatan. Ketika orang merasa jemu, apa yang terjadi? Kadang-kadang jadi iseng. Salah satu contohnya kalau kita melihat salah satu tokoh dalam Alkitab, waktu dia jemu lalu kemudian iseng yang akhirnya mempengaruhi jalannya sejarah Israel. Siapa kira-kira? Daud. Waktu Daud lagi nganggur di rumah saja, jemu, lagi jalan-jalan, akhirnya sore-sore apa yang terjadi? Melihat istri tetangga pada akhirnya. Dan kita semua tahu kisahnya selanjutnya seperti apa. Rasa jemu bisa kemudian mempengaruhi tindakan dan perilaku. Nah, kita perlu perhatikan bahwa rasa jemu bukan dosa. Rasa jemu bukan dosa, namun sikap dan pilihan-pilihan yang dipicu oleh rasa jemu dapat memicu perilaku berdosa dan mempengaruhi spiritualitas kita.
rasa jemu itu sendiri adalah emosi yang normal. Bukan dosa, namun perilaku-perilaku yang dipicu oleh rasa jemu. Khususnya perilaku-perilaku negatif yang dipicu oleh rasa jemu itu bisa membuat kita jadi berdosa pada akhirnya. Kita melihat bagaimana rasa jemu bisa mempengaruhi secara fisik, bisa menjadi salah satu pemicu dari depresi, bisa mempengaruhi kondisi kesehatan fisik kita secara umum, mempengaruhi kesehatan emosional kita, mempengaruhi kesehatan spiritualitas kita. Emosi yang nampaknya normal dan wajar ternyata punya dampak yang signifikan dalam kehidupan kita. Lalu pertanyaannya bagaimana? Sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan, bagaimana kita mengatasi rasa jemu yang mungkin selama hampir setahun pandemi ini itu begitu mempengaruhi kita. Mari kita melihat bagaimana kita mengatasi rasa jemu ini dengan cara yang benar sebagai umat Tuhan. Pertama-tama kita perlu menyadari bahwa untuk mengatasi rasa jemu, maka kita perlu melakukan reorientasi dari cara kita menjalani hari-hari kita. Kita menjalani aktivitas kita hari lepas hari. Reorientasi seperti apa? Kita menjadi jemu karena rutinitas, betul? Dengan keterbatasan yang ada kita menjadi jemu, rutinitas yang ada kita menjadi jemu, sehingga kemudian apa yang kita lakukan itu menjadi sesuatu yang rutin pada akhirnya dan kita tidak lagi menemukan makna di dalamnya. Tidak ada lagi excitement di dalamnya. Dan ini menjadi pemicu rasa jemu pada akhirnya. Nah, untuk kita mengatasi rasa jemu yang pertama, kita perlu melakukan reorientasi kembali terhadap apa yang kita lakukan, cara kita menjalani hidup kita hari lepas hari. Oleh sebab itu kita akan menyimak apa yang dikatakan Alkitab waktu kita mau melakukan reorientasi terhadap cara kita menjalani hari-hari kita, khususnya di masa pandemi ini. Bagaimana kita menolong diri kita menghadapi rutinitas yang membuat kita menjadi jemu. Pengkhotbah pasal 9 ayat yang ke-10 menjadi pengingat bagi kita. Bagaimana kita seharusnya menjalani rutinitas dan aktivitas kita yang cenderung bisa memicu kita untuk menjadi jemu. Mari kita baca bersama-sama Pengkhotbah pasal 9 ayatnya yang ke-10. Dalam Pengkhotbah pasal 9 ayat yang ke-10 di sini kita bisa menemukan tuntunan bagi kita untuk menaklukkan rasa jemu dengan rutinitas kita sehari-hari sehingga kita bisa mereorientasi fokus kita. Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati kemana engkau akan pergi. Jika kita menyimak secara khusus apa yang dinyatakan dalam teks ini, maka di sini kita melihat paling tidak ada 3 prinsip dasar. Dari Pengkhotbah pasal 9 ayat yang ke-10 ini ada 3 prinsip dasar yang akan menolong kita menaklukkan rasa jemu di hari-hari ini. Prinsip dasar yang pertama kalau kita melihat dalam pasal 9 ayat 10 bagian A dari Pengkhotbah ini, dalam pasal 9 ayat 10 bagian A di situ mengingatkan kepada kita segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan. Bagian ini menekankan tentang apa? Ini bicara mengenai mengantisipasi berbagai hal dalam hidup. Berbagai hal dalam hidup yang merupakan natur dari kehidupan kita. Bahwa akan ada banyak hal yang tak terduga. Itu sebabnya di sini dimulai dengan pernyataan segala sesuatu. Bukan hanya hal-hal yang sudah direncanakan, bukan hanya hal-hal yang sudah dirancangkan, bahkan hal-hal yang tak terduga sekalipun, kita harus siap untuk menghadapinya, mengerjakannya dengan orientasi yang jelas, dengan perspektif yang jelas, sehingga kemudian kita melihat di sini dikatakan bahwa segala sesuatu
Bukan hanya hal-hal tertentu saja, namun segala sesuatu yang kita jumpai, kita perlu mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Dan nasihat ini mengingatkan kepada kita, ketika kita menghadapi hari-hari kita, khususnya di masa pandemi ini, apapun yang kita jumpai, mari kita lakukan itu dengan excitement. Amin. Mungkin kita menjadi jenuh. Akhirnya kemudian rasa jemu itu menghantui kita. Namun apapun yang kita kerjakan, mari kita lakukan dengan segenap hati kita. Aktivitas-aktivitas di rumah yang kita lakukan, yang mungkin kemudian buat ibu-ibu mungkin kemudian ya masak lagi, muter-muter di situ saja. Mungkin supaya tidak jemu, mulai menghadapi aktivitas memasak dengan orientasi yang berbeda. Kalau selama ini bisanya cuma bikin 2 jenis sambal, nah sekarang coba bikin sampai berjenis-jenis sambal dengan rasa-rasa yang berbeda. Mungkin selama ini ada lahan yang kosong di rumah. Temukan cara-cara yang ada di tangan kita. Di sini dikatakan segala sesuatu yang dijumpai tanganmu, kita kerjakan, kita lakukan dengan cara yang terbaik. Prinsip dasar yang kedua di sini kita menjumpai dalam ayat 10 bagian B. Di sini kita melihat dikatakan kerjakan itu sekuat tenaga. Ini bicara mengenai apa? Antusiasme. Dengan passion kita, dengan semangat, dengan gairah kita melakukannya. Kita melakukannya dengan bergairah sehingga kemudian apapun yang kita jumpai bukan hanya sekedar dilakukan asal-asalan. Namun kita memperhatikan di sini Pengkhotbah pasal 3 ayat 10 bagian B tidak mengatakan kerjakan dengan sekuat tenagamu jika engkau menyukainya. Tidak begitu dikatakan. Atau kerjakan dengan sekuat tenagamu jika engkau menikmatinya. Atau kerjakan dengan sekuat tenagamu jika engkau akan diperlakukan dengan baik kalau melakukan itu. Namun di sini dikatakan segala sesuatu yang dijumpai tanganmu kerjakan dengan sekuat tenaga, dengan semangat dan antusiasme. Mengapa ini menjadi penting? Karena kemudian kita diingatkan dalam Kolose 3:23 mengingatkan kepada kita bahwa apapun juga yang kita perbuat, kita lakukan buat siapa? Apapun juga yang kita perbuat, kita melakukannya untuk Tuhan. Kalau kita melakukannya untuk Tuhan, apakah kita akan melakukannya dengan asal-asalan? Ataukah kita akan melakukannya dengan antusiasme, dengan semangat? Karena kita menyadari bahwa apapun juga yang kita perbuat, kita melakukannya untuk Tuhan. Amin. Mungkin ini waktunya. Karena lebih banyak di rumah untuk mulai berkreasi di rumah. Bersih-bersih di rumah. Mengerjakan sesuatu, bukan hobi saya. Masak bukan hobi saya. Mungkin ini waktunya untuk mulai berkreasi, bereksperimen. Bercocok tanam mungkin dengan lahan yang ada, bukan hobi, bukan kesenangan. Tapi karena tidak bisa kemana-mana, mengapa tidak kita mulai berkreasi? Melakukannya, dan sekali lagi ketika kita melakukan itu, firman Tuhan mengingatkan kita bukan hanya dilakukan dengan segenap tenaga kita, namun dilakukan dengan antusiasme karena kita melakukannya untuk Tuhan. Maka di situ kita akan menemukan kesenangan. Kita di situ akan menemukan kepuasan ketika kita melakukannya untuk Tuhan. Ketika kita merasakan kepuasan, ada gairah di dalamnya, maka rasa jemu akan hilang. Rasa jemu yang bisa memicu depresi dan stres, rasa jemu yang bisa mempengaruhi sistem imun tubuh kita akan hilang ketika hati kita menjadi senang, antusias dalam melakukan sesuatu yang ada di hadapan kita. Selama masa pandemi ini, karena tidak bisa kemana-mana, seharusnya saya traveling lagi untuk penyelesaian studi saya ke Manila. Namun saya tidak bisa kemana-mana, ada di rumah saja, bahkan ada lockdown khusus di kampus. Saya kemudian mencoba untuk mengisi waktu berkreasi
sehingga menjadi excited. Sehingga apa yang terjadi? Saya melihat ada pohon yang habis ditebang, pohon jambu, dan kelihatan sudah kering. Lalu kemudian saya melihat ini jadi bagus ini. Lalu kemudian pohon yang kering ini dirangkai sedemikian rupa, bawa masuk ke dalam rumah. Saya tidak bisa mengundang Bapak Ibu berkunjung ke tempat saya karena tertutup, tidak boleh masuk ke kompleks hati. Namun kemudian di dalam rumah kemudian menjadi galeri pada akhirnya. Tanaman-tanaman yang sudah kering kemudian akhirnya disulap menjadi sesuatu yang menarik. Ada kepuasan pada akhirnya. Ada kesenangan. Koleksi-koleksi kerang yang sekian lama karena saya sibuk, saya punya koleksi kerang sangat banyak. Ada satu lemari khusus, lemari besar penuh dengan kerang-kerang dari ukuran kecil sampai ukuran sangat besar dari seluruh pantai di Indonesia. Saya kumpulkan kalau pas traveling. Ada waktu untuk kemudian saya poles satu-satu. Waktu sedang memoles kerang-kerang itu dengan warna bentuk yang unik-unik. Ada saat dimana kemudian saya meneteskan air mata, kok nangis membersihkan kerang. Karena justru saya melihat bagaimana warna-warna yang unik, ada yang bentuknya seperti batik, warnanya, teksturnya, polanya. Di situ saya melihat Tuhan, kerang yang sederhana ini saja, yang kecil begini saja, Tuhan dandani sedemikian rupa. Begitu unik dan menarik. Begitu luar biasa dengan bentuk-bentuknya yang unik-unik. Hanya dengan melakukan aktivitas bersih-bersih semacam itu. Dan saya perlu beberapa hari untuk melakukan itu. Karena koleksi yang sangat banyak, koleksi kerang yang sangat banyak. Saya perlu beberapa hari untuk melakukan itu. Membersihkan itu. Dan dalam proses melakukan itu, apa yang terjadi? Ada rasa syukur. Ada perjumpaan secara spiritual dengan Tuhan di situ. Ada semangat dan kekuatan yang baru yang saya jumpai karena melihat bagaimana Tuhan memperhatikan, mendandani. Sampai saya nyeletuk sendiri, Tuhan ini kurang kerjaan ya. Kerang sedemikian ini kok didandani, dibuat sedemikian rupa. Menarik. Apalagi kehidupan saya, apalagi kehidupan kita. Temukan excitement, semangat, antusiasme di dalam apapun yang kita lakukan. Seperti pengkhotbah mengingatkan kepada kita, itu adalah bagian dari rahasia untuk kita menaklukkan rasa jemu. Bukan hanya sebagai pengalih perhatian, namun membawa kita kembali kepada dasar. Yaitu ketika kita melihat alam di sekeliling kita, apa yang akan muncul? Rasa kagum, hormat, dan syukur kepada Tuhan. Amin. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan berkarya dalam hal-hal yang sederhana. Yang urus tanaman mungkin hari-hari ini sampai kemudian tanaman-tanaman yang ada teman yang melihat koleksi tanaman saya di rumah yang dulunya tidak ada harganya. Hari ini mengatakan, loh ini koleksimu ini jutaan loh harganya. Saya bilang itu mah kerjaan orang-orang saja, kurang kerjaan di masa pandemi. Memainkan harga-harga tanaman, koleksi saya yang tadinya orang datang silakan ambil saja. Sekarang harganya jutaan ya. Sekarang pun sih orang datang saya bilang silakan ambil, saya nggak jualan. Ada jenis-jenis tanaman seperti begonia, saya punya lebih dari 9 jenis koleksi yang sudah saya tanam bertahun-tahun yang lalu. Yang sekarang ada harganya 1 juta, 2 juta. Saya bilang kalau mau ambil saja, saya punya banyak. Namun ketika kita mengurusi tanaman-tanaman itu, ada rasa syukur yang bisa muncul di situ. Bagaimana Tuhan begitu kreatif. Tanaman begonia saja itu bisa berbagai macam jenisnya, bentuk daunnya, warnanya, teksturnya. Dalam apapun yang kita dijumpai oleh tangan kita. Kalau ada antusiasme di situ, kita lakukan dengan semangat. Maka bukan hanya rasa jemu akan hilang, namun akan memunculkan rasa syukur dalam hati kita. Gratitude, bersyukur kalau tanaman saja Tuhan dandani sedemikian rupa. Apalagi kehidupan kita. Walaupun sekarang kita sedang menghadapi masa-masa sulit. Prinsip dasar yang ketiga yang kita jumpai dalam ayat yang ke-10 ini pada bagian C di situ mengingatkan kepada kita, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Nasihat ini mengingatkan kepada kita ayat 10 bagian C bahwa
selagi ada kesempatan, selagi ada waktu dan kesempatan, lakukan itu. Karena kita tidak tahu masa hidup kita, apalagi di masa pandemi ini kematian menjadi begitu real di hadapan kita. Di masa pandemi seperti ini kemudian kematian menjadi begitu nyata. Karena kita melihat angka-angka statistik. Karena data-data yang terus diperbaharui setiap hari oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Itu bukan sekedar angka-angka statistik. Orang-orang menjadi korban dari pandemi. Di dalamnya ada orang-orang yang kita kenal. Di dalamnya ada saudara kita. Di dalamnya ada orang-orang yang kita kasihi. Di dalamnya ada rekan-rekan kita. Ada sahabat-sahabat kita. Sehingga itu menjadi real bahwa kita hanya selangkah saja dari maut. Bahkan ketika kita ada dalam lingkungan keluarga sekalipun. Bahkan dalam beberapa waktu belakangan ini setelah masa libur Desember, Natal dan Tahun Baru, apa yang terjadi? Klaster yang baru penyebaran itu justru terjadi di dalam keluarga. Terjadi dalam keluarga. Sehingga kemudian kita bisa melihat bagaimana hidup kita ini sebenarnya kalau bukan karena Tuhan. Jika bukan karena Tuhan, kita sudah menjadi salah satu yang terdaftar di dalam angka-angka statistik yang kita lihat setiap hari di update. Angkanya masih terus meningkat. Sekarang sudah lebih dari 1 juta. Dan pengkhotbah ini mengingatkan kepada kita. Ingat bahwa tidak ada pekerjaan, tidak ada pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Sehingga ini menjadi pengingat bagi kita. Selagi ada waktu, selagi ada kesempatan, kita lakukan semua yang diperhadapkan pada kita. Walaupun itu mungkin sesuatu yang tadinya bukan sesuatu yang kita sukai, namun kita lakukan dengan antusias dan bersemangat. Karena kita melakukan semuanya seperti untuk Tuhan. Dan bukannya itu saja, secara emosional kita menjadi lebih sehat. Secara emosional kita menjadi lebih sehat. Hampir 1 tahun saya terkungkung di dalam kampus di Kompleks Sati. Dan saya baik-baik saja. Saya tetap sukacita. Ada banyak eksperimen yang saya lakukan di rumah. Buku-buku, saya punya koleksi buku, ada lebih dari 11.000 judul buku koleksi saya. Sekarang ada banyak waktu buat duduk dan membaca. Yang selama ini begitu sibuk, kadang-kadang mau duduk membaca pun tuh susah mau cari waktu. Sehingga kemudian koleksi lebih dari 11.000 judul buku yang saya punya sekarang, ada waktu untuk banyak membaca. Dengan banyak membaca akhirnya dapat pengetahuan lebih untuk mengenali diri saya dan untuk mendampingi orang-orang yang Tuhan kirim berjumpa dengan saya untuk mendampingi mereka. Selama masa pandemi ini dalam sebulan bisa dihitung dengan jari berapa kali saya keluar dari kompleks kampus. Namun saya baik-baik saja. Saya bersukacita. Saya menikmati. Karena setiap hari itu bangun selalu dengan excitement yang baru. Wah, hari ini saya mau bikin apa? Hari ini mau eksperimen apa? Hari ini apa yang mau dibongkar? Sehingga setiap hari hampir setahun berlalu. Padahal sebelum pandemi ini saya banyak traveling. Namun rasa jemu tidak ada kesempatan untuk mampir ketika kita melakukan semua yang ada kita jumpai. Hal yang selama ini luput dari perhatian kita. Mungkin ini waktunya hal yang kecil dan sederhana itu bisa membawa damai dan sukacita dalam hati kita. Menimbulkan excitement. Selama ini kita begitu sibuk dan terlewatkan. Selama ini mungkin suami istri tidak menyadari, wah ternyata ubannya nambah ya si papa. Wah si mama rupanya waktu gak dicat rambutnya karena di rumah saja jadi gak ngecat rambut. Ternyata ubannya makin nambah ya, baru memperhatikan. Garis-garis di kepala rupanya makin lapang ya.
Selama ini begitu sibuk tidak diperhatikan. Nah, ini waktu yang memperhatikan hal-hal yang kecil. Sehingga kemudian, oh kalau begitu istri mulai melakukan perawatan terhadap rambut suami. Suami mulai memperhatikan perawatan, wah mama rupanya sekitar matanya mulai ada kerutan-kerutan. Sini tak bantu pijet, ya, totok wajah. Ya, kalau suami yang melakukannya kan ibu-ibu lebih senang ya. Walaupun totok wajahnya ngawur tapi kan sentuhan suami beda ya. Ada semangat, ada excitement di situ. Sehingga apa yang terjadi? Sistem imun kita bertambah. Karena apa? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Sehingga kemudian tidak muncul rasa jemu lalu kemudian jadi aneh-aneh perilakunya, seperti hasil riset tadi menunjukkan. Ketika orang jadi jemu, kelakuannya jadi, perilakunya akhirnya jadi cenderung negatif pada akhirnya. Karena Tuhan menolong kita berhadapan dengan situasi ini. Dan tadi survei menunjukkan, saya mengingatkan kembali sebelum saya menutup, bahwa rasa jemu, survei menunjukkan, riset menunjukkan rasa jemu punya koneksi langsung dengan pengendalian diri, self control. Jangan lupa apa yang dikatakan oleh Galatia 5 ayat 23, bahwa buah roh adalah pengendalian diri. Orang yang dikuasai oleh rasa jemu cenderung kehilangan pengendalian diri. Orang yang dilingkupi oleh rasa jemu cenderung kehilangan kemampuan untuk self control. Ketika self controlnya menjadi longgar, apa yang terjadi? Buah roh, bukankah itu yang seharusnya ada dalam diri kita? Pengendalian diri menjadi hilang pada akhirnya. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menaklukkan rasa jemu di hari-hari yang cenderung menjemukan pada masa kini. Kita tidak mengerti rancangan Tuhan, jalan-jalan Tuhan yang harus kita hadapi di hari-hari ini. Kita tidak mampu untuk menyelami jalan-jalan Tuhan, namun percayalah, rancangannya yang terbaik bagi kita. Ada hal-hal yang menarik, yang indah yang Tuhan siapkan bagi kita senantiasa setiap hari. Meresponi firman Tuhan pagi ini, kita mau nyanyikan pujian, jalanmu tak terselami. Sehingga walaupun kita tidak mengerti dengan semua situasi kondisi yang ada, mari kita mau datang kepada Tuhan, mempercayai Dia, dan apapun yang dijumpai kita lakukan, kita mau beri yang terbaik. Haleluya. Jalanmu tak terselami, jalanmu tak terselami, oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan hadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah
Tuhan, ini yang menjadi keyakinan kami. Meskipun jalan-jalan-Mu tidak terselami oleh kami, namun satu hal yang kami tahu, bahwa penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Tuntunan dan pimpinan-Mu nyata bagi kami. Melewati hari-hari ini ya Tuhan, dengan pimpinan dan tuntunan-Mu kami tidak akan menjadi jemu. Karena hari lepas hari ada semangat yang baru. Setiap hari ada excitement. Karena kami tahu segala sesuatu yang Tuhan bawa di hadapan kami, segala sesuatu yang kami jumpai ketika kami bangun di pagi hari, Tuhan mengizinkan kami bangun di pagi hari itu adalah sebuah anugerah. Dan kami mau mengisi anugerah itu dengan melakukan semua yang Tuhan izinkan kami jumpai untuk kami lakukan. Kami mau melakukannya dengan antusias. Kami mau melakukannya dengan bersemangat. Karena kami melakukannya untuk Tuhan. Bahkan dalam perkara-perkara yang sederhana sekalipun. Sehingga rasa jemu itu tidak akan menguasai kami. Sehingga hati kami senantiasa dilingkupi oleh damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Senantiasa melingkupi kami, melingkupi hati dan pikiran kami, melingkupi keluarga kami, suami, istri, orang tua dan anak-anak. Sehingga rasa jemu itu tidak akan mempengaruhi kami. Namun hari-hari kami akan diisi dengan semangat yang baru, kekuatan yang baru setiap hari. Karena sungguh kami menyadari penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Bahkan sekalipun kami melewati lembah bayang-bayang maut sekalipun. Melewati masa-masa sulit sekalipun. Tantangan secara fisik kesehatan kami dengan pandemi yang ada. Tantangan secara finansial dan ekonomi. Tantangan secara emosional ketika aktivitas kami dibatasi. Di dalam semuanya itu kami tetap bisa melihat tangan Tuhan yang perkasa, yang menuntun dan memimpin kami. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah Tuhan. Biar kiranya hidup kami di hari-hari ini menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekeliling kami. Bahwa sungguh orang-orang yang hidup mengandalkan Tuhan akan senantiasa diliputi dengan semangat yang baru setiap hari. Tidak ada tempat dan ruang untuk merasa jemu. Karena segala sesuatu yang dijumpai oleh tangan kami mau melakukannya dengan segenap kekuatan kami. Selagi ada waktu dan kesempatan yang Tuhan izinkan buat kami. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menerima kebenaran firman-Mu pagi ini. Menjadi kekuatan bagi kami. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Percaya janji-Mu ajaib. Berukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Haleluya. Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Dikau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu. Dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepada-Mu.
semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. For thou